Saudara Sapa Indonesia Malam, kami awali dengan informasi kisruhnya tentang terbelahnya Partai Demokrat yang terus berlanjut. Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa KLB Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar konferensi pers tepat di Hambalang, Jawa Barat dan menyebut kasus Hambalang menjadi penyebab rontoknya Partai Demokrat dan ada sebutan Candi Hambalang. Kasus megaproyek Hambalang kembali menjadi perbincangan hangat. Partai Demokrat kubu Kongres luar biasa Deli Serdang hari ini menggelar konferensi pers di lokasi proyek Hambalang. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB, Maxo Pakua menyatakan lokasi ini dipilih karena kasus korupsi proyek Hambalang menjadi penyebab kerontokan Partai Demokrat. Tanpa menyebut nama, Maxo Pakua menyatakan hingga kini masih ada nama-nama yang terlibat kasus korupsi Hambalang namun belum tersentuh hukum. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Sampai hari ini belum. Wakil Sekjen Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, Rinanda Bakhtiar setuju jika kasus Hambalang akan diusut lagi untuk mengetahui siapa yang terlibat namun belum diproses hukum. Namun jika ada yang disampaikan Partai Demokrat KLB tanpa didasari bukti, maka pihaknya akan membawanya ke proses hukum. Saya rasa ini kita anggap sepi aja ya Mbak Cindy. Jadi gini, sekali lagi saya nyatakan bahwa semua yang dinyatakan terlibat itu sudah diproses pengadilan. Saya setuju nih kalau Bang Max bilang tadi bahwa ada pihak-pihak yang belum diproses, belum diperiksa dalam kasus Hambalang. Kita dukung sepenuhnya, kita kalau perlu kita bongkar lagi kasus Hambalang. Biar kita tahu jelas siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat, yang belum diproses hukum. Saya ingatkan, ini masalah hukum. Kalau misalnya ada pernyataan dari pihak sana ya yang tanpa punya bukti, punya data menyebutkan nama-nama nanti secara fitnah, hoax lagi bahwa nama-nama yang ada di Partai Demokrat sekarang misalnya itu adalah punya keterlibatan di sana dan tidak terbukti, ya tentu kita akan tempuh jalur hukum, Mbak. Oke. Proyek Hambalang merupakan pembangunan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga senilai 2,5 triliun rupiah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada tahun 2013, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 463,66 miliar rupiah. Kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politisi Partai Demokrat ke dalam penjara, antara lain mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nasarudin, mantan anggota DPR Angelina Sondah, serta mantan Menpora Andi Malarangeng. Saat ini kondisi proyek Hambalang yang diproyeksikan menjadi pusat pelatihan atlet bertaraf internasional kondisinya terbengkalai. Pemerintah telah mempertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan proyek ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Partai Demokrat versi Kongres luar biasa KLB menyebut ada yang terlibat kasus Hambalang. Namun hingga kini belum tersentuh hukum. Siapa yang dimaksud dan mengapa kasus ini digulirkan kembali? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Muhammad Rahmat. Lalu ada Wasekjen Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Jansen Sitindaun. Saya ke Bung Rahmat. Bung Rahmat, jelas mendengar saya ya? Aiman, Kompas TV. Ya, Mas Aiman. Iya, jadi penunjukan tempat konferensi pers di Hambalang itu karena menunjukkan bahwa Hambalang adalah penyebab rontoknya Partai Demokrat pada pemilu lalu, atau mau merujuk pada orang-orang yang sampai saat ini belum diproses hukum terkait kasus korupsi Hambalang? Ya, dua-duanya benar ya, Mas Aiman. Jadi Hambalang itu adalah tempat bersejarah bagi Partai Demokrat karena
dari kasus Hambalang inilah Pak SBY pertama kali melancarkan kudeta politik dan kudeta hukum. Pak SBY melancarkan kudeta? Ya, kepada Gimana Ketua ceritanya? Umum Partai Demokrat, waktu itu Anas Urbaningrum. Ya. Jadi setelah Pak SBY gagal melakukan kudeta politik kepada Ketua Umum terpilih yang sah waktu itu, maka kemudian Anas Urbaningrum mengalami kudeta hukum dari Pak SBY dengan cara menaikkan kasus Hambalang. Tunggu sebentar. Jadi ini kita bicaranya agak bergeser nih. Jadi versi KLB, Demokrat versi KLB Deli Serdang menuding bahwa ya ada kudeta yang dilakukan Pak SBY ketika Pak SBY tidak jadi ketua umum, harus jadi ketua umum. Saya lupa tahun berapa itu, 2010 kalau tidak salah ya. 2013. Oh, 2013. 2013. Lalu kemudian menggergaji Anas Urbaningrum dalam tanda kutip ya dengan kasus hukum. Artinya kasus hukum Anas Urbaningrum itu adalah kerjaan Pak SBY. Anda mau mengatakan itu? Ya, jadi Anas Urbaningrum yang dikait-kaitkan dengan Hambalang itu kan kesan hukumnya sangat dipaksakan. Ya, kalau dari audit BPK, kalau kita lihat rekam digitalnya, itu kerugian negara tidak ada hubungannya dengan Anas. Tapi kan sudah terbukti di pengadilan, sudah banding bahkan. Kalau kita lihat di pengadilan itu kan duitnya bukan dari Hambalang itu. Jadi maksud Anda? Hambalang itu hanya pintu masuk untuk menjadikan Anas tersangka. Oke. Dan terbukti di pengadilan, bahkan sampai tingkat berikutnya. Tetapi keputusan Anas dihukum oleh KPK di pengadilan, Anas dihukum itu bukan karena kasus Hambalang, itu karena kasus lain. Karena kasus lain? Kasus apa itu? Setahu saya, seingat saya juga itu karena kasus Hambalang. Kalau kita lihat keputusan hukumnya, Anas itu kena hukum karena menerima uang dari Nazarudin untuk keperluan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Oke. Ya kan? Nah, karena itu dia dihukum. Kenapa dia dihukum? Karena tuduhannya waktu itu adalah karena Anas adalah anggota DPR RI, pejabat negara yang menerima uang dari Anas Urbaningrum. Yang terkait dengan kasus Hambalang, meskipun Anda mengatakan tidak secara langsung itu terkait. Jadi bukan karena kasus Hambalangnya. Kasus Hambalang hanya pintu masuk untuk mengkudeta Anas oleh Pak SBY. Oke, jadi tersangka dulu, ternyata dapat kasus yang lain, penjara, begitu ya? Ya, betul. Oke, saya ke Bung Jansen. Bung Jansen, silakan Anda tanggapi. Ini karena tudingan yang serius yang dikatakan oleh kubu KLB Partai Demokrat Deli Serdang, bahwa Pak SBY yang mengerjai Anas Urbaningrum untuk dijadikan tersangka lalu terpidana. Itu makanya saya katakan ya, mari coba kita berpikir agak sehat sedikit gitulah. Agak sehat gimana? Kasihan publik kalau kemudian kita melontarkan kalimat-kalimat. Gitu. Ya, benarkah itu? Anda punya alibi untuk kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar. Bukti apa kira-kira yang Anda katakan? Yang menghukumnya Anas itu penegak hukum, namanya KPK, dan sampai sekarang juga masih berdiri. Ketika kemudian KPK membawa perkara itu ke pengadilan, ya, di tingkat PN Anas dihukum, di tingkat PT banding dihukum, kasasi dihukum, bahkan PK juga masih dihukum, walaupun hukumannya dikurangi, begitulah. Jadi apa hubungannya dengan Pak SBY? Apa hubungannya dengan eksekutif? Gitu. Makanya coba mari ya kita berpikir sehat sedikit. Kita boleh punya kepentingan begitu, tapi akal sehat, pikiran sehat, kalimat-kalimat sehat itu jangan sampai hilang dari diri kita begitulah. Jadi kalau kemudian udah rahmat begitulah, tidak puas dengan putusan Anas, besok sekolah advokat, jadi lawyer, gitu, ambil kuasa dari Anas. Oke. Saya berikan kepada Bung Rahmat. Bung Rahmat. Kemudian ajukan lagi, mungkin bisa dipakai itu putusan MK yang terbaru itu, PK lagi bisa begitu untuk mencari keadilan. Di mana logikanya tadi disampaikan oleh Bung Jansen, kan sudah di pengadilan tingkat pertama, naik banding, kasasi, bahkan sudah PK-PK-nya pun kalau tidak salah bukan di zamannya Pak SBY pada waktu itu. Apakah kemudian bisa ada intervensi dari Pak SBY? Ini bicara lembaga peradilan loh. Ya, yang disampaikan oleh Bung Jansen ini nggak ada korelasinya antara Hambalang, Anas, dan Pak SBY. Kita bukan bicara hukum, masalah hukumnya Anas.
Yang kita bicarakan adalah ada upaya-upaya konkret SBY waktu SBY jadi presiden dan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang mengkudeta Anas melalui kasus Hambalang. Dan ini menjadi sejarah penting bagi Partai Demokrat, sehingga ini kita jadikan landasan berpijak untuk saat ini ketika Partai Demokrat yang dituduh oleh Pak SBY dikudeta, maka kita ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa sebetulnya yang mengkudeta Partai Demokrat itu adalah Pak SBY dari para pendiri. Jadi bukan Pak Muldoko yang mengkudeta Partai Demokrat. Silakan Bung Jansen. Ya, sederhana begini. Sederhana, saudara, kalau menjawab ini. Saya malas bicara kalau tanpa fakta, tanpa bukti begitu. Insinuasi terus. Imajiner terus. Mimpi terus begitu loh. Jadi coba kita kembali ke dunia nyata begitu. Ini saya tunjukkan. Pak SBY itu naik melalui Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Ya, itu di Bali. Pertanyaan pimpinan sidang di Bali itu siapa? Ini saya tunjukkan ya. Semoga bisa kelihatan begitu. Kalau tidak besok ke DPP ambil datanya begitu. Jadi pimpinan sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Ya. Tahun 2013 pukul 17.10 ya, pimpinan sidang Ketua Emang Gindaan, anggota Syarif Hasan, anggota Amir Syamsuddin, anggota Maxo Pakua, anggota Joni Allen Marbut, anggota Toto Rianto. Jadi pimpinan sidang, ya, kalau kemudian itu dikatakan kudeta gitu, walaupun saya tidak sepakat dengan itu dia. Jadi yang memimpin sidang Kongres Luar Biasa, yang kemudian menurunkan Cak Anas, pengganti Pak SBY begitu, karena situasi partai ketika itu ambruk benar di tingkat paling bawah itu. Kalau kemudian harus menyebut nama yang ada di pihak sana begitu ya, itu ada abang kami ya Pak Joni Allen Marbut dengan Om Pak Sopakua begitu. Ini tokoh-tokoh senior. Maksudnya apa? Maksudnya Bung Jansen? Maksud Anda apa? Ini adalah pimpinan sidangnya ketika itu. Oh, oke. Pimpinan sidang di KLB Maret 2013 di Bali. Itu. Tanyakan Pak Joni Allen, tanyakan Om Max begitu tuh. Yang sekarang ada di kubunya Pak Rahmat ya? Ya, tiap hari mungkin diskusi itu, udah Rahmat itu dengan itu. Saya malas begitu, itu makanya saya menghindari benar debat di TV ini begitu ya. Debat yang tidak menunjukkan fakta, debat yang itu di siang bolong begitulah. Iya. Capek membahas ini terus gini. Iya. Debat yang tidak menunjukkan fakta, Bung Rahmat. Anda nggak punya fakta kemudian untuk menyampaikan itu, hanya mimpi di siang bolong. Ya, yang disampaikan Bung Jansen tidak ada korelasinya lagi ya. Kalau terkait 2013 itu saya saksi fakta, saksi sejarah pelaku ketika Pak SBY membujuk kami membujuk Anas untuk didukung di KLB Bali. Bung Jansen belum tahu tuh entah di mana waktu. Kan saya nanya dulu, pimpinan sidang di KLB 2013 siapa udah? Coba omongkan dulu, siapa pimpinan sidang KLB 2013 yang udah katakan itu menurunkan Cak Anas tuh? Coba sebut siapa? Itu. Pak Joni Allen jadi pimpinan sidang nggak? Apa yang mengatakan di sini, Bung Jansen? Kenapa apa kaitannya dengan pimpinan sidang dengan kasus ini? Pergantian ketua umum itu kan sidang. Okay. Kongres biasa atau kongres luar biasa, begitulah dia. Kan dipimpin itu. Ada pimpinan sidang begitu. Sama seperti misalnya kalau Mas Saiman ke pengadilan, yang menghukum Mas Saiman begitu atau membebaskan misalnya dalam bentuk vonis kan hakim. Siapa hakimnya? Kalau dalam konteks kongres, muktamar begitu ya. Itu namanya atau musyawarah. Jadi atas restu mereka nggak mungkin kemudian ada cawe-cawe dari Pak SBY sendiri. Anda mengatakan itu? Bukan soal restu di sini. Itulah pimpinan sidangnya begitu. Kalau dikatakan kemudian KLB yang menurunkan Cak Anas itu inkonstitusional begitu. Itulah pimpinan sidangnya. Tanyakan Om Jam, tanyakan Om Max. Kan ada di seberang sana sekarang itu. Itu. Bung Rahmat? Ngapain kemudian kita terus membahas hal-hal yang tidak penting? Bahas saja lah. Itu. Menteri Hukum dan HAM kenapa tidak KLB bagaimana saya mau menjelaskan kalau Bung Jansen motong-motong pembicaraan terus. Kan dikasih Aiman. Aiman kan kasih ngomong. Silakan Bung Rahmat. Ya, jadi sebelum KLB di Bali tahun 2013 itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak SBY untuk kudeta Anas sebagai ketua umum. Salah satunya adalah menersangkakan Anas Urbaningrum. Ini versi Anda ya. Ini punya konsekuensi tentunya. Mendesak-desak KPK untuk mentersangkakan Anas. Anda punya buktinya nggak, Bung Rahmat? Ini jangan-jangan setiap orang bisa bicara. Rekaman misalnya atau ada kertas, tulisan dan lain sebagainya.
ada pidatonya Pak SBY di Jeddah, ya, di Arab Saudi, yang mengatakan kepada KPK, tolong dijelaskan status Anas menjadi tersangka. Kalau tidak jadi tersangka, tolong dijelaskan kenapa tidak jadi tersangka. Ya kan? Itu ada upaya itu. Itu pernyataan terbuka. Saya lupa soalnya. Itu pernyataan terbuka? Pernyataan terbuka Pak SBY. Apa artinya pernyataan itu kemudian ketika dikaitkan dengan itu mengkudeta Anas? 3 hari atau 4 hari setelah itu bocor sprindik KPK yang mentersangkakan Anas. Lalu keluarlah sprindik Anas yang oleh Wiwin Suwandi waktu itu ya. Kasus Hambalang tersangkanya dan proyek-proyek lainnya. Ya kan? Nah, setelah didalami oleh KPK, ada audit BPK tentang kasus Hambalang, maka tidak ada di situ rekaman Anas mengkorupsi uang Hambalang. Saya, Bung Rahmat, saya harus katakan, saya saksi hidup pada waktu itu karena saya mewawancara eksklusif Wiwin Suwandi yang membocorkan sprindik Anas Urbaningrum. Saya ingat betul pada saat itu Wiwin Suwandi mengatakan bahwa ia sebel, ia kecewa karena sebenarnya sudah jadi tersangka tapi tidak ditetapkan tersangka oleh KPK. Sehingga kemudian itu dibocorkan yang akhirnya berujung pada sidang kode etik bagi Abraham Samad. Justru pada waktu itu KPK sudah yakin penetapan tersangka terhadap Anas Urbaningrum, tapi kemudian tidak dikeluarkan. Saya mewawancara eksklusif pada waktu itu Wiwin Suwandi. Iya, kalau memang yakin menjadi tersangka Hambalang, lalu kenapa putusannya Anas bukan kasus Hambalang? Ya itu tentu itu menjadi perkembangan di persidangan. Apa kaitannya ketika kemudian kasusnya itu tidak adalah mentersangkakan. Jadi Anas pertanyaan saya sederhana sesungguhnya. Karena saya tetap berdiri di tengah, tapi saya ingin kemudian mengajak publik untuk Bung Rahmat, saya ingin mengajak publik kemudian untuk melogikakan apa yang kemudian Anda sampaikan. Sampai detik ini Anda tidak bisa membuktikan satupun bukti yang kemudian disampaikan. Termasuk juga pertanyaan saya ketika kemudian disampaikan oleh Pak Makso Pakua yang mengatakan bahwa Mas Iba sendiri belum diproses terkait kasus Hambalang. Benarkah pernyataan itu? Saya akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.